Oke teman-teman, seperti biasa teman-teman ya, kita akan bahas lagi tentang aplikasi pinjaman online ilegal yang tidak dibayar ya. Jadi di video ini saya akan berbagi tentang telat bayar di aplikasi pinjaman online ilegal ya. Karena banyak teman-teman yang masih bertanya ya, mungkin teman-teman banyak yang terjerat di aplikasi pinjol ilegal untuk saat ini ya. Jadi pertanyaan dari teman-teman itu banyak sekali yang komentar, "Bang, resiko gagal bayar di pinjol ilegal gimana bang?" Ya, itu yang sering ditanyakan. Kemudian, "Bang, kalau kita nggak bayar di aplikasi pinjol ilegal gimana bang?" Nah, jadi di video ini saya akan berbagi pengalaman ya, karena di sini kami mempunyai aplikasi pinjaman online ilegal ya, yang banyak aplikasinya di dalamnya. Contohnya seperti ini. Ini sudah telat bayar teman-teman ya. Jadi simak terus video ini sampai selesai karena di sini kami akan berbagi tips-tips ya cara menghadapi pinjol ilegal misalkan kalian telat bayar. Oke, tanpa basa-basi teman-teman ya, langsung saja kita ke pembahasannya teman-teman ya. Nah, oke, di sini sudah saya buka ya untuk aplikasi pinjaman online ilegal. Jadi pinjaman online ilegal ini nggak resmi teman-teman ya. Jadi ilegal ya, tenor cuma 7 hari. Misalkan teman-teman pinjam di aplikasi pinjaman online ilegal. Jadi tenor itu cuma 7 hari. Kemudian teman-teman misalkan sudah mau jatuh tempo ya, kurang 2 hari kalian sudah diteror ya oleh pihak pinjol tersebut, bahkan ditakut-takuti ya, bahkan dimaki-maki. Nah, itulah pinjaman online ilegal. Makanya di sini saya mempunyai aplikasi pinjol ilegal sekitar berapa aplikasi ini kita hitung ya. 1, 2, 3, 4 aplikasi yang sudah telat teman-teman ya. Ya, jadi ini sudah telat. Ada yang telat 1 minggu, 4 hari, 2 hari. Jadi beda-beda lah teman-teman ya. Oke, kita coba cek dulu ya untuk yang pertama ini aplikasi ini sudah lewat teman-teman ya. Jadi sisa yang harus dibayar 1.980.000 ya, sudah 2 hari lewat dari jatuh tempo teman-teman ya. Nah, di bagian bawah ini durasi pinjaman 7 hari. Nah, siapa yang mau pinjam 7 hari tenor ya kan? Misalkan teman-teman mungkin kalian bingung sih, pinjam 7 hari kemudian masih kurang 2 hari jatuh tempo sudah dimaki-maki. Nah, itulah pinjol ilegal ya. Makanya di sini banyak pinjol yang tidak dibayar ya. Nah, yang kedua ini pinjaman sigap teman-teman ya. Pinjaman sigap juga lewat juga. Kita cek satu persatu. Nah, ini juga sama teman-teman ya, sudah lewat 2 hari. Oke, nanti saya jelaskan teman-teman ya resikonya seperti apa. Misalkan teman-teman tidak bayar. Oke, nah ini sisa yang harus dibayar 2.860.000 sudah lewat 6 hari. Jadi 1 minggu sudah teman-teman ya. Jadi ini sudah bertambah ya, plus bunga teman-teman ya. Jadi untuk pinjol ilegal, misalkan teman-teman telat bayar, itu 1 hari kurang lebih 90.000 ya untuk bunga ya. Jadi bunganya itu 90.000 1 hari teman-teman ya, seperti itu. Jadi besar banget ya. Oke, nah di sini sisa yang harus dibayar 2.240.000 sudah lewat 8 hari. Nah, ini sudah plus bunganya ya. Jadi membengkak 2.240.000 ya. Oke, resiko yang pertama misalkan teman-teman mau jatuh tempo di pinjol ilegal, contohnya seperti ini ya, kalian kurang 2 hari kalian sudah dimaki-maki oleh pihak pinjol tersebut ya. Nah, cara penagihan dari pihak pinjol meskipun kalian masih belum telat ya, mau jatuh tempo, kalian sudah di WA, di telepon, bahkan dimaki-maki ya. Bahkan ada yang ancam sebar data. Nah, itulah risiko misalkan kalian telat ya ataupun mau gagal bayar di pinjol ilegal, seperti itu resikonya. Jadi kalian pinjam tenor cuma 7 hari ya, kurang 2 hari sudah dimaki-maki, jadi bikin pusing sebenarnya ya. Kalau kita pikir bukan pinjam, masa 5 hari sudah ditagi-tagi ya, bunga sangat besar. Kalau kalian telat 1 hari
itu bisa sampai 90.000 bunganya. Nah, makanya ini sudah telat. Jadi resiko misalkan teman-teman telat bayar di aplikasi pinjol ilegal, yang pertama sudah pasti kalian akan diteror, ditakut-takuti dengan cara-cara sebar data ke seluruh kontak ataupun ke sosial media. Itu sudah pasti. Ya, cara menghadapinya gimana Bang? Kalau kita sudah di WA seperti itu, cara menghadapinya gampang banget sih. Kalau buat saya gampang, nggak usah takut. Yang pertama kalian harus kuat mental. Itu yang pertama. Jadi mental kalian harus kuat, meskipun dapat WA ataupun teror dari pihak pinjol tersebut, kalian nggak usah panik. Karena pinjaman online ilegal, semua pinjol ilegal cara penagihannya seperti itu. Ya, kalian nggak usah takut ya. Jangan kalian, saran saya yang pertama ya buat teman-teman, jangan kalian sering blokir WA atau penagihan dari pihak pinjol ilegal. Jangan kalian blokir. Ya, kalau kalian blokir, biasanya dari pihak pinjol tersebut semakin jadi, semakin kalian diteror. Kenapa Bang kok seperti itu Bang? Kan berisik Bang. Nah, kalau kayak gitu, kalau teman-teman blokir ya, atau ada yang WA kalian kemudian kalian blok, kalau seperti itu, dari pihak pinjol ilegal semakin meneror kalian karena kalian dianggap takut dan panik loh oleh pihak penagih seperti itu. Akhirnya dari pihak penagih semakin banyak menggunakan nomor, bahkan bisa-bisa sampai data kalian disebar ke seluruh kontak. Nah, seperti itu. Karena banyak pengalaman dari teman-teman subscriber saya yang sharing itu disebar ke seluruh kontak ya. Setelah saya tanyakan ternyata memblokir nomor yang menagih. Ya, saran saya nggak usah, karena yang saya lakukan gagal bayar di pinjol ilegal contohnya seperti ini. Ini ada contoh loh, bukan hanya cerita saja, enggak gitu loh. Ini aja 4 aplikasi sejauh ini nggak ada yang namanya sebar data ke sosial media, Facebook ataupun dibikinin grup atau disebar ke seluruh kontak, nggak ada. Cuman kondar sudah pasti. Kalau teman-teman nggak panik dan tidak takut ya, misalkan satu hari ada 5 WA yang masuk ke nomor kalian yang menagih kalian, iya Pak kami masih usaha, kayak gitulah teman-teman ya. Sekali-sekali kalian balas. Artinya apa ya? Artinya menunjukkan kalau kalian itu nggak panik dan tidak takut meskipun diteror kayak apapun. Ya, jadi pinjol itu cara penagihan ya. Pinjol ilegal cara penagihannya itu yang pertama foto, biasanya foto selfie kalian. Bahkan foto KTP dikirim ke kalian. Kalau Anda nggak bayar, 1 jam ke depan penagihan saya perluas. Nah ya, sekarang ini banyak teman-teman yang gagal bayar di aplikasi ini, yang telat pinjaman sigap. Itu yang pertama. Dan yang kedua titisan hujan. Nah, ini cara penagihannya ini agak sadis semua. Pokoknya nagih WA, Anda nggak bayar sebar data ya. Kalau Anda nggak bayar, saya sebar ke sosial media atau dibikinin grup. Saya perluas cara penagihan ya ke kontak-kontak kalian. Seperti itu, ini cara penagihannya. Ya. Tapi banyak WA-WA yang masuk, saya respon. Bahkan saya sering menelpon ke pihak DC-DC itu. Kenapa? Menunjukkan kalau saya meskipun diteror kayak gitu, saya nggak takut. Karena memang tidak ada dana ya. Tujuannya apa sih Bang kalau kita respon? Tujuannya agar kita tidak dianggap takut dan panik. Karena pinjol itu mencari orang-orang yang panik. Ya, contohnya kayak memblokir nomor, itu ketahuan kalau kalian takut. Akhirnya dari pihak pinjol menyebar data kalian. Agar apa? Agar kalian semakin takut. Akhirnya mencari dana talangan. Gitu. Kalau kalian berani, contohnya seperti saya nggak pernah panik sih. Ada WA, saya telepon. Bahkan kalau sering-sering neror, saya telepon. Ya. Nah, kemudian untuk aplikasi yang sering ditanyakan oleh teman-teman subscriber, Dana Isi ya. Dana IASI ini juga banyak. Jadi banyak sekali. Sebenarnya kalau buat saya ini aman-aman saja sih. Apa yang nggak aman sih? Cuman cara penagihannya WA. Kalian cukup balas, respon dengan baik. Ya, Bang, kalau kita respon tetap aja sih dari pihak pinjol menagih. Ada sebagian dari teman-teman yang WA atau komentar di channel saya. Banyak yang seperti itu. Kalau kita respon tetap aja Bang kita ditagih. Ya memang sih, bukan kalian respon kemudian lunas, enggak. Agar apa? Agar data kalian tidak disebarluaskan gitu loh teman-teman. Ya, kalaupun ada yang mungkin 1, 2, 3 orang kan wajar karena kalian nggak bayar. Kalau teman-teman pengen aman betul 100% ya kalian bayar. Iya kan?
Bahkan banyak teman-teman yang sudah lunas, bahkan ditagih-tagih. Kalian cobalah ya, lihat-lihat atau sharing sama teman yang lain. Banyak sih, karena pinjol ilegal gitu loh. Makanya semakin kalian takut, semakin ditakut-takuti. Semakin kalian berani, semakin takut dari pihak penagih pinjol ilegal. Ya, karena aplikasi yang saya galbay bukan ini saja. Kalian bisa cek di video-video saya. Ya kan? Pinjol ilegal. Jadi pinjol ilegal harus kita lawan dengan, jangan kalian sampai ketakutan ya. Hadapi aja ya. Ya, kalau teman-teman ada bang, gimana bang? Data saya sudah disebar ke 1 orang atau 2 orang. Saya ingin melunasi. Kalau buat saya nggak usah dibayar kalau sudah sebar data. Ngapain nasi sudah jadi bubur, ya kan? Saya aja nggak disebar ini nggak dibayar kok. Karena apa? Pinjol ilegal. Cara penagihannya sadis, bikin ketar-ketir teman-teman yang lain gitu. Makanya saya selalu gagal bayar di pinjol ilegal. Karena apa? Saya nggak mau ya cara penagihan seperti itu, nggak mau gitu loh. Memang hutang wajib dibayar, tapi kalau cara penagihannya seperti itu saya nggak suka. Makanya saya selalu gagal bayar di pinjol ilegal. Bahkan sering saya nelpon DC pinjol ilegal yang nggak ada aturan seperti itu ya. Jadi buat teman-teman seperti itulah cara menghadapi, misalkan teman-teman mau jatuh tempo ataupun sudah telat di pinjol ilegal. Gak usah takut ya, gak usah kalian perpanjang ya kalau memang gak ada dana ya. Di WA, di teror itu sudah biasa, kuatin mental aja. Ada WA sesekali kalian balas ya, ada telepon kalian angkat, gitu aja sih. Jangan sampai memblokir, itu saran saya. Kalau teman-teman mau ganti nomor atau memblokir ya terserah kalian. Karena di sini saya cuman berbagi ya, agar teman-teman tidak terlalu diteror oleh pihak pinjol tersebut. Gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Nanti saya infokan lagi tentang gagal bayar di pinjaman online, baik itu ilegal maupun legal teman-teman ya. Untuk video ini biar teman-teman yang telat bayar ataupun mau jatuh tempo ya, ataupun sudah gagal bayar, biar semangat ya. Karena bukan kalian saja yang gagal bayar, banyak di antara kalian ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.